Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sebentar ya, gak enak ini. Oke, maaf. Kita berbicara tentang guru Zuhdi ya, Kiai Zuhdi, yang mana beliau itu dituntut 25 juta rupiah untuk membayar sebagai kompensasi uang damai karena di dalam mata hukum yang bersangkutan ini sudah melakukan bisa dikatakan tindak pidana ya, tapi saya lucu kok, tindak pidana ini bisa damai, ini gimana ceritanya ya. Jadi dari mana kita mulai? Kita mulai dari sini saja dulu ya. Bahwa kisah ini sudah viral selama beberapa hari, itu mungkin kejadian aslinya 3 atau 4 hari yang lalu ya. Kemudian viral sampai didatangi oleh beberapa pejabat. Kemudian Gus Miftah juga dengan gestur yang sangat baik saya lihat itu datang kepada beliau. Jadi saya merasa tidak perlu untuk menampilkan video apapun. Jadi tidak akan ada reaksi saya menampilkan video ya, karena alurnya ini tidak terlalu sulit untuk dibaca begitu. Jadi kita review dulu yang terjadi. Yang terjadi itu seorang guru ngaji kampung yang bernama Yai Zuhdi. Beliau itu mengajar beberapa anak yang itu saya lihat sudah dilakukan oleh beliau itu selama beberapa dekade, karena ya rambut beliau itu sudah mulai memutih dan posturnya juga tidak terlihat sebagai seorang pemuda begitu ya. Jadi memang sudah beberapa dekade beliau itu mengajar. Nah, sampai ada beberapa anak didiknya yang main lempar-lemparan sendal, kemudian sendalnya kena ke bagian atas dari badan beliau. Kemudian beliau itu sontak begitu ya, marah, dipukul mungkin ya anak tersebut itu. Jadi si anak ini mungkin ya nangis, bilang ke orang tuanya, kemudian orang tuanya dengan serta merta datang ke tempat ngaji menuntut kalau tidak mau dipidanakan harus ada uang damai sebanyak 25 juta rupiah. Nah, kemudian ini di video, entah siapa yang memvideonya, menandatangani, malah sampai beliau itu sempat meminjam uang ke sana kemari. Mungkin untuk bayar DP kali ya. Aduh, miris kan ini. Sampai pertama kali saya melihat video itu di Facebook dan viral lah sampai di YouTube, sampai masuk berita. Setelah viral, orang-orang berdatangan kepada yang bersangkutan ini. Nah, itu globalnya ya, semua sudah tahu. Kita bahas dari mana? Kita bahas dari orang tuanya dulu ya. Jadi orang tuanya yang bersangkutan, si anak didik ini, dia itu cerdas-cerdas bego begitu. Jadi cerdasnya ada, kemudian begonya juga ada. Cerdasnya di mana? Cerdasnya itu yang bersangkutan sudah menitipkan anaknya untuk ngaji. Itu adalah pilihan cerdas setiap orang tua ya. Pilihan cerdas setiap orang tua. Kenapa? Karena setidaknya di dalam diri yang bersangkutan ini ada kesadaran mementingkan bahwa salah satu pendidikan yang harus diterima anak adalah pendidikan agama yang paling mendasar. Di situ segi cerdasnya, karena sekarang itu sudah tidak semua orang tua memiliki kesadaran tersebut. Orang tua itu lebih memilih untuk memberikan les berupa olahraga ya, kemudian berupa kesenian, yang mana itu tidak jelek apabila kita melihat kepada jenis kegiatannya. Tetapi tatkala itu mengganti porsi anak dari belajar hal-hal tentang agama, disitulah keburukan akan timbul. Jadi akhirnya si anak ini dia akan memiliki standar moral yang tidak islami,
kemudian si anak ini juga dia tidak akan kenal terhadap agama, dan si anak ini dia akan mengambil nilai-nilai yang berkaitan dengan moral dari sumber di luar agama, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang jelek itu akan didapati oleh si anak tatkala dia tidak mendapatkan pendidikan agama sedari dini. Dalam hal ini orang tuanya berarti bagus, dan itu harus diapresiasi ya. Harus diapresiasi bagaimanapun begitu. Kenapa? Karena ya saat ini lebih banyak orang tua yang tidak mementingkan hal itu, dan ini juga akan menjadi sebuah komunitas yang baik begitu bagi kiai-kiai yang ada di kampung. Jadi kalau rame, madrasahnya rame, atau misalkan dalam hal ini kalau tidak di madrasah, misalkan di rumahnya sang kiai, itu akan rame, syiar Islam akan semakin bagus. Jadi kita apresiasi dulu begitu orang tuanya, karena memang seharusnya begitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kebodohannya, kedunguan orang tua ini. Kedunguannya itu tatkala yang bersangkutan ini sudah menyerahkan pendidikan anaknya selama sekian jam dalam sehari begitu ya, dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian sang guru ini melaksanakan kalau dilihat ini kan bukan pola didik sebetulnya, bukan. Ini ya mungkin terlepas. Jadi kalau kata orang Sunda itu kelepasan gitu. Sepertinya anak-anak ini nakalnya bukan sekali dua kali, tapi sering. Pada waktu itu karena satu dan lain hal yang bersangkutan ini melakukan apa yang dilakukan gitu ya, memukul itu. Karena kalau sekali gak mungkin lah gitu ya, kalau sekali itu. Kemudian kenakalan anak-anak itu dia akan semakin melunjak tatkala kenakalan yang sifatnya itu kecil dibiarkan, didiamkan. Nah, ini entah apa yang menjadi latar belakangnya, cuman ya pemukulan itu terjadi begitu ya. Itu terjadi. Nah, seharusnya begitu. Tatkala ada kejadian seperti ini, semua orang tua yang punya kepala dingin itu pasti tahu yang harus ditanya itu anaknya, bukan gurunya, begitu. Itu yang harus ditanya pertama kali. Dan kemudian kalau misalkan nanti si anak berkata A dan B, kita harus tahu bahwa anak itu tidak adil. Orang yang tidak adil dalam memberikan kesaksian itu baru dikonfirmasi kepada sang guru atau kepada teman yang lain begitu, dikonfirmasi dulu, setelah itu baru dikonfirmasi kepada sang guru. Memang dalam hal ini orang tua juga jangan sampai abai ya terhadap apa yang dilakukan oleh sang guru kepada anak, karena banyak juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh guru-guru ngaji itu karena orang tuanya terlalu percaya juga. Jadi kalau dalam hal ini ya, ini akan sangat partikular sekali. Kalau di dalam mantik itu dikatakan akan sangat juz'i sekali, akan sangat syahsi sekali. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir begitu, bahwa guru ngaji ini demikian dan demikian, tidak bisa. Jadi sama anak yang kita titipkan kepada guru ngaji itu 100% kita abai sama sekali, karena ini sudah dititipkan sama guru ngaji ya jangan. Kemudian 100% kita ikut-ikutan ngurus cara mendidik guru terhadap anak kita pun jangan begitu. Ini saya ingat ya, Tahadus bin Ni'mah, saya punya orang tua yang tegas. Almarhum bapak saya itu tatkala memasukkan saya ke pesantren, itu saya dibawa keliling ke setiap ustadz ya, ke setiap ustadz yang ada. Kalau kita dulu bilangnya pembina ya, pembina itu yang megang tiap kelas begitu. Saya dibawa keliling dulu tuh ke pembina, kemudian ke ustadz A, ke ustadz B, ke ustadz C. Bapak saya bilang seperti ini anak saya tolong diperkenalkan, namanya Angga Sugih Pragina, demikian dan demikian, anaknya demikian dan demikian. Ini orang kalau misalkan dididik susah, jangankan dipukul, mau diambil nyawanya silahkan itu. Kalau sama gurunya itu bapak saya ya, bapak saya. Jadi jangankan dipukul, mau diambil nyawanya pun
nggak apa-apa. Tapi sama gurunya begitu. Tapi kalau sama teman-temannya saya nggak terima begitu. Itu bapak saya. Jadi eh, apa ya? Ada pemasrahan begitu. Ada pemasrahan secara total dari yang menjadi orang tua kepada yang menjadi gurunya. Tapi ya itu tidak bisa apa namanya, kan bahasa ya, itu mubalaghah lah di dalam akad begitu. Dia bukan perkara yang sejatinya diucapkan untuk ditasdik, demikian. Mubalaghah saja di dalam berakad. Nah, yang mana pada akhirnya memang tidak ada kesungkanan juga kan dari para guru itu menjadi ada perhatian lebih karena memang didatangi kemudian dilaksanakan akad. Di Muhammadiyah itu akad tidak terjadi begitu ya, dalam pengertian seperti kalau saya lihat, saya mesantrenin anak-anak saya di Nahdlatul Ulama, itu akan terjadi dengan sangat baik, ada penerimaan dan penyerahannya itu sangat baik sekali. Di Muhammadiyah tidak sebaik itu, cuman bapak saya berinisiatif dan akhirnya memang menjadi stand out sendiri begitu ya, perhatian para guru itu menjadi lebih dan saya pun menjadi lebih takut begitu karena udah nggak berani lah kata bapak saya digituin kan, nggak berani. Jadi kesadaran itu harus ada dan memang tidak boleh abai juga terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anak kita begitu. Karena tadi bisa jadi memang tidak cocok anak kita itu dengan guru yang kita percayakan, bisa jadi memang beberapa guru itu menyalahgunakan amanah yang sudah diberikan begitu. Jadi itu memang harus check and balance. Nah, itu untuk orang tuanya ya. Jadi di apa saya pikir begitu, kalau secara umum disalahkan 100, bukan disalahkan ya, kalau salah jelas salah sih itu. Dibully juga ya jangan begitu ya, disudutkan 100% ya jangan. Tapi ya harus ada catatan itu kepada orang tuanya. Dalam hal ini jelas dia itu 100% salah. Ya sampai kayak apa ya, kayak memanfaatkan momen begitu, ada momen 25 juta nih buat beli motor baru kan lumayan. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu sudah selesai lah ya. Kalau urusan anaknya yang namanya juga anak kecil gitu. Namanya juga anak kecil ya, anak kecil nakal ya kena nakal. Itulah. Nah, sekarang kita masuk kepada sang guru ya, guru Zuhdi ini. Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang secara masyarakat, saya tanpa merendahkan siapapun begitu ya. Terutama Kiai Zuhdi ini, saya mau mengambil ini sebagai pelajaran saja karena saya termasuk di dalamnya. Jadi orang-orang yang mengampu masyarakat di dalam hal agama, itu kan saya alhamdulillah tahadus binikmah itu salah satunya. Karena untuk saya itu adalah kenikmatan bisa dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik mereka begitu ya, dari mulai akidahnya sampai fikihnya, kemudian sampai tasawufnya. Itu sebuah apa ya, sebuah susah lah diobrolinya, sebuah kepuasan tersendiri begitu, bukan dari segi materi, bukan. Nah, jadi orang-orang seperti guru Zuhdi ini, seperti Kiai Zuhdi ini di kalangan masyarakat itu orang-orang yang dibutuhkan tetapi terpinggirkan. Dan ini harus dilihat dengan mata terbuka, bukan meremehkan sama sekali, bukan. Tetapi ini harus dilihat dengan mata terbuka, memang kenyataannya demikian. Posisi Kiai Ustadz Ajengan kampung itu sudah tidak seperti Kiai Ustadz Ajengan kampung dahulu. Yang sekarang itu sudah tidak seperti dahulu. Kalau dahulu itu mereka dilibatkan di dalam setiap permasalahan, sampai-sampai anak-anak yang ada di kampung itu kalau mau menyekolahkan anaknya pasti minta izin dulu dari kiai-kiai kampungnya itu. Itu pun sih yang punya pondok begitu ya, yang masih yang dulu punya posisi tinggi di masyarakat, yang sampai sekarang pun mungkin yang punya pondok itu masih. Yang saya maksud ini yang tidak ada pondok tetapi mereka itu istiqomah mewakafkan dirinya untuk masyarakat, tidak pernah meminta bayaran. Sangat tabu sekali begitu, meminta bayaran itu sangat tabu sekali. Padahal beras di rumah ya habis, listrik tidak bisa terbayar, kadang-kadang bensin juga habis. Tapi tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Ngutang kadang-kadang ya
bisa bayar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang juga udah nggak ada orang yang mempercayai begitu. Ini realnya seperti itu, realnya seperti itu. Orang-orang seperti Kiai Zuhdi ini. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini ilmunya itu, ya kita melihat dari kacamata ilmiah begitu ya, ilmunya itu tidak banyak, ilmunya tidak banyak, tetapi mereka itu lebih soleh biasanya daripada yang ilmunya banyak. Makanya harus kita bedakan di sini antara solehin dan alimin, itu dua perkara yang berbeda. Kadang orang itu alim, ilmunya banyak tetapi tidak terlalu soleh, dan kadang orang itu dia soleh tapi tidak terlalu alim. Jangan dikombinasikan dulu dengan harta ya. Kalau dikombinasikan dengan harta nanti lebih banyak lagi kombinasinya itu. Ada yang dia itu ya sudah alim, soleh, hartanya banyak. Dikombinasikan lagi sama nasabnya bagus. Dikombinasikan lagi sama wajah gantengnya ya iya, boy ini udah paket luar biasa. Nah ini nanti kombinasinya di antara itu ya. Nah ulama-ulama atau saya katakan ya kiai-kiai atau ustadz-ustadz atau ajengan-ajengan atau guru-guru yang ada di kampung-kampung yang mana mereka itu menjaga anak-anak kecil. Ya, mereka itu diajarkan membaca Al-Qur'annya, diajarkan akhlaknya, diajarkan sholatnya. Ya, ilmu dasar di dalam agama termasuk tauhidnya sifat 20 itu ya secara ijmali sekali begitu. Ini adalah fondasi moral anak-anak kita sebetulnya. Yang mana saya punya besar sekali sangkaan bahwa orang-orang yang masih bertahan dalam posisi seperti itu, mereka adalah wali-wali mastur, mereka adalah auliaullah yang mastur. Saya punya keyakinan seperti itu. Dengan catatan ya akidahnya itu benar begitu, akidahnya itu Asy'ariyah Maturidiyah dengan kadar tertentu. Jadi tidak perlu mendalam, tidak, dengan kadar tertentu, bahkan mungkin dengan cara taklid pun bisa begitu. Cuman i'tiqadnya ya i'tiqad sahih, enggak neko-neko. Kemudian menjaga anak-anak begitu ya, baca Al-Qur'annya dijaga, sholatnya ya dijaga, tata cara sholatnya dijaga, kemudian akhlaknya dijaga, tauhidnya dijaga. Ini adalah orang-orang yang di belakang layar. Maslahatnya akan sangat dibutuhkan begitu. Ini saya mau berbicara dulu ya, kalau saya di masyarakat itu nggak ngajar anak kecil alif batasa, nggak, itu diajarin sama murid-murid saya di kampung itu ada. Mereka itu lebih dibutuhkan masyarakat daripada orang-orang seperti saya. Kalau orang-orang seperti saya ini yang mutolaah kitab, kemudian mendalami satu fan ilmu tertentu, itu tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung begitu. Tidak. Kita ini ranahnya berbeda, ranahnya lain. Dan tatkala ranahnya lain, ini Masya Allah ya, susah membicarakannya. Jadi kadang-kadang orang itu malah lebih terkesima kepada orang-orang yang katakanlah taruh begitu ya, seperti yang ada di posisi saya begitu. Dengan kitab banyak begitu ya, kemudian ngomong tinggi, ngomong akidah tinggi, ngomong fikih dalam begitu ya. Tapi ngajar anak-anak enggak begitu. Kadang-kadang masyarakat itu lebih menghargai orang-orang seperti ini. Padahal seharusnya yang dimuliakan itu pertama kalinya dulu siapa? Yang di kampung-kampung seperti Kiai Zuhdi ini, itu yang seharusnya yang pertama kali dimuliakan, yang pertama kali dihormati. Biar nanti orang-orang yang seperti Kiai Zuhdi ini yang menghormati orang-orang yang lebih alim daripada beliau-beliau begitu. Itu yang seharusnya. Jadi masyarakat itu menghormati orang-orang yang alim itu melalui kiai-kiai yang ada di kampung-kampungnya. Kan suka menjadi sebuah ini suka menjadi sebuah perbincangan. Jadi tatkala mengundang misalkan kiai-kiai dari luar yang masyhur begitu, yang katakanlah yang tarafnya nasional atau misalkan yang tarafnya provinsi, diundang ke kampung, itu pulang itu bawa macam-macam perkara begitu ya, amplopnya tebal, kemudian
eh isinya bukan kertas ya. Bukan kertas mainan. Amplopnya tebal, bawa barang bawaan banyak, yang mana itu bisa buat hidup 1 tahun atau 2 tahun. Ajengan-ajengan yang ada di masjid-masjid kecil, di musola-musola kecil itu kan apa namanya, miris ya, miris. Nah, dan alhamdulillah kejadian ini sedikit banyak membuka fakta tersebut. Dan kita lihat kemarin sudah mulai kan orang-orang itu datang berduyun-duyun, dan ini bagus dan mudah-mudahan tidak berhenti di situ. Dalam pengertian bahwa ini harusnya membuka kacamata orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa-apa yang mereka laksanakan kepada guru zuhdi itu. Jadi jangan kita itu sampai menunggu viralnya perkara yang lain ya, guru zuhdi, guru zuhdi, guru zuhdi yang lain. Jangan sampai menunggu seperti itu. Alangkah baik dan bagusnya, ini kan masing-masing lah memiliki tugas masing-masing ya. Alangkah baik dan bagusnya kalau ada kepedulian terhadap orang-orang seperti beliau-beliau ini dengan koordinasi yang baik begitu. Ini mudah-mudahan membuka mata. Mudah-mudahan membuka mata, dan itu bukan berarti tidak ada, ya sudah dilaksanakan. Kan yang paling bertanggung jawab itu siapa? Ya masyarakatnya. Itu yang paling bertanggung jawab. Orang-orang seperti guru zuhdi ini sangat dibutuhkan, maka muliakanlah mereka itu. Jangan nunggu dulu sampai viral kemudian dimuliakan. Jadi memang bukan tugasnya seperti yang datang kemarin ya, siapa? Kalau nggak salah itu ada dari pesantren apa dari MUI begitu. Kemudian ada Gus Miftah. Ya itu mah nggak apa-apa, dalam pengertian mudah-mudahan itu yang menjadi kebaikan bagi mereka-mereka, dan mudah-mudahan ini juga menjadi contoh. Kan harusnya malu ya kalau misalkan kalau misalkan begitu ya, saya nih tiba-tiba dituntut orang begitu harus bayar sekian, kemudian ada orang-orang pesohor datang ke saya. Kan yang malu siapa? Yang malu itu kan sebetulnya masyarakat sendiri begitu. Lah kok harus nunggu orang dari luar kota datang begitu? Itu kan tamparan juga sebetulnya. Tamparan untuk warga yang ada di situ. Jadi menunjukkan bahwa kebodohan ini bukan hanya ada pada diri orang tua yang menuntut Kiai Zuhdi itu, guru Zuhdi itu, bukan, tetapi juga kebodohan ada di masyarakat sekitar. Udah jelas mereka itu butuh begitu, cuman tidak diperhatikan. Ini kan kita lihat motornya juga kasihan begitu ya, kita lihat motornya ya tidak layak lah begitu, tidak layak untuk dipakai seseorang yang mengajar agama yang paling fundamental, yang paling fondasional, itu nggak layak. Kemudian kemana masyarakatnya? Nggak ada, ya, nggak ada masyarakatnya. Dan ini bukan hanya terjadi kepada guru zuhdi saja, tetapi terjadi hampir di semua. Kalau kecamatan kita katakan kecamatan, kalau desa kita katakan desa, hampir terjadi di semua lapisan. Orang-orang seperti beliau ini dimarginalkan, padahal wallahi ya, wallahi orang-orang seperti beliau-beliau ini dengan syarat tertentu, mereka adalah orang-orang yang sangat mulia di yaumil qiyamah, sangat mulia di yaumil qiyamah. Itu mengajar pahala yang tidak habis-habis. Mengajar pahala yang tidak habis-habis, memberikan fondasi yang kuat bagi anak-anak begitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya, dan mudah-mudahan tidak hanya berhenti di dalam occasionally begitu ya, hal yang hanya terjadi sekali-sekali kemudian itu meruak ke permukaan, setelah berhenti viralnya berhenti ya. Kalau kemarin itu perkara Gus Miftah kan lain itu ya, itu kan julid saja lah, banyak pihak yang julid sama beliau itu karena udah tahu acaranya itu banyak guyon, kemudian digoreng sana sini. Itu kan acara kehebohan kemarin yang terakhir Gus Miftah itu sampai beliau itu berhenti dari staf sus presiden. Kan lain dengan yang ini ya. Ini bukan masalah hina menghina, tetapi ini adalah cerminan bagaimana guru ngaji itu diperlakukan oleh society-nya. Malah nanti yang bisa jadi yang tidak mulia itu bukan Kiai Zuhdinya, bukan guru Zuhdinya. Yang tidak mulia itu pada akhirnya adalah masyarakatnya. Itu yang tidak mulia nanti akhirnya. Dan saya mau tahadus bin ni'mah, orang yang
menekuni dalam bidang agama untuk saat ini begitu ya, dalam pengertian untuk tahun 2025 ini sangat sulit untuk bertahan, itu sangat sulit. Karena dalam satu hal kita itu harus menekuni bidang yang memang dia itu sudah hampir tidak ada. Jadi kalau kita punya kemampuan misalkan untuk mendalami ilmu aqaid, ilmu kalam, kemudian kita melihat bahwa orang lain itu tidak ada yang memiliki kemampuan yang sama dan fardu kifayah akhirnya tidak terlaksanakan, kan mau bagaimana lagi begitu, harus masuk ke sana. Tapi di lain sisi, di lain hal memang tidak ada jaminan secara finansial, tidak ada jaminan sama sekali begitu. Jadi harus orang-orang nekat ya, orang-orang nekat ya bes. Gimana nanti aja begitu, harus begitu. Dan tatkala mendapatkan support system yang baik, alhamdulillah sebagaimana yang sudah berlaku kepada saya, support system saya itu alhamdulillah sangat baik sekali. Dari murid-murid saya di masyarakat itu nggak bakalan kekurangan apapun dan nggak malu-maluin begitu. Tapi kalau misalkan tidak punya support system, akhirnya jadi bahan bulian, dan yang menjadi hina akhirnya apa? Agama Islam sendiri. Jadi jangan melulu salahkan orang-orang yang ahli agama tatkala mereka itu terlihat melarat misalkan. Oh itu kan mereka juga harus kerja. Ya lain, beda zaman sekarang itu. Sekarang itu expertise itu sangat diperlukan begitu. Jadi orang tatkala mereka belajar agama, hilang sudah waktunya untuk mendapatkan expertise yang lain. Begitu. Jadi ini yang mungkin yang bisa merasakan ya para asatidz begitu ya. Para asatidz itu bisa merasakan, dan saya melihat hal ini sudah terlalu sering terjadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa membuat 1-2 program ke depan. Jadi jangan sampai kalah sama KDM gitu ya. Ini saya melihat juga sudah banyak teman-teman yang mulai memperhatikan itu. Sebelum ada Kiai Zuhdi ini viral ada, cuman ya memang under the radar ya, di bawah, tidak terdeteksi pergerakan baik ini. Mudah-mudahan lah suatu saat nanti bisa diviralkan lagi, bisa lebih bagus lagi begitu. Ala kulli hal, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik bagi orang tua, kemudian bagi para kiai kampung, kemudian bagi para masyarakat. Mudah-mudahan ini ada yang memikirkan sehingga bisa menjadi lebih baik bagi keberlangsungan beragama kita semua. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.